Pak Messi dan Bapak Catur yang telah meluangkan waktunya untuk menguji tugas akhir saya yang berjudul Proses Digital Marketing di Adinata Tour and Travel selama pandemi COVID-19. Pendahuluan latar belakang. Biro Perjalanan Wisata berperan sebagai melayani dan memberi fasilitas pariwisata, baik itu penjualan paket wisata, pembuatan paket wisata, serta penerima jasa kendaraan. Tak lupa Biro Perjalanan Wisata juga berperan aktif dalam memasarkan wisata. Peran digital marketing dalam Biro Perjalanan Wisata sangatlah penting karena digital marketing adalah evolusi dari marketing secara konvensional. Apalagi saat pandemi COVID-19, digital marketing sangatlah diperlukan karena adanya peraturan dari pemerintah pusat dan daerah untuk mencegah dan mengurangi pandemi COVID-19 dengan cara menggunakan tatap muka dan berkelompok. Dalam tugas saya mempunyai rumus masalah sebagai berikut: bagaimana proses digital marketing di Adinata Tour and Travel selama pandemi COVID-19, apa saja kendala yang terjadi dalam pelaksanaan proses digital marketing di Adinata Tour and Travel selama pandemi COVID-19. Dengan tujuan mengetahui proses digital marketing di Adinata Tour and Travel selama pandemi COVID-19 tahun 2021 dengan manfaat bagi universitas sebagai referensi untuk mahasiswa bagaimana proses digital marketing di Adinata Tour and Travel, bagi penulis sebagai ilmu baru dan pengalaman kerja, bagi pembaca sebagai informasi proses digital marketing di Adinata Tour and Travel selama pandemi COVID-19. Tinjauan pustaka pariwisata berasal dari kata Sanskerta yaitu pari yang artinya berulang dan wisata yang artinya perjalanan berpergian. Kemudian ada proses dari suatu tuntutan perubahan dari suatu peristiwa yang harus berkembang yang dilakukan secara terus-menerus. Kemudian digital marketing merupakan kegiatan pemasaran yang menggunakan media digital yang terhubung dengan internet, seperti contoh media sosial Instagram dan Facebook atau WhatsApp. Biro Perjalanan Wisata adalah salah satu usaha pariwisata yang secara khusus mengatur suatu perjalanan mulai dari persiapan keberangkatan sampai perlengkapan selama perjalanan, baik itu perjalanan wisata, ibadah, dan bisnis. Pandemi COVID-19 adalah wabah penyakit yang menular dari Wuhan, Cina sekitar akhir tahun 2019 dan masuk ke Indonesia di awal tahun 2020. Selama wabah itu masuk ke Indonesia, maka pemerintah melakukan peraturan khususnya untuk pariwisata yang tercantum pada Peraturan Perundang-undangan Nomor 13, Peraturan Perundang-undangan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2020 Nomor 13, dan yang di dalamnya ada penerapan CHSE untuk pariwisata. Metode penelitian yang kami ambil yaitu lokasinya berada di kantor Adinata Tour and Travel, Jalan Arowana, Blok 7 nomor 11, Kebun Agung, Jember, Jawa Timur. Waktunya mulai tanggal 15 Januari hingga 15 Juni 2021. Ruang lingkup kantor digital marketing proses digital marketing. Kemudian jenis data yang diambil adalah primer dan sekunder, sumber data, kemudian metode pengumpulan data, observasi, wawancara, demutasi, dan tinjauan pustaka. Masuk dalam bab pembahasan, Adinata Tour and Travel adalah perusahaan yang bergerak di bidang biro perjalanan wisata yang hadir sejak tahun 2005 di bawah naungan Adinata Group yang awalnya bernama Hesta Utama Mandiri, kemudian menjadi Adinata di tahun 2014, berkantor di Jalan Arowana Blok 7 nomor 11, Kebun Agung, Jember, sebagai
sebagai Biro Perjalanan Wisata, Adinata bekerjasama dengan objek-objek wisata dan perusahaan kendaraan juga membuat paket wisata serta menjual paket wisata secara mandiri maupun berkolaborasi dengan agentur. Produk wisata yang ada di Adinata Tour and Travel memiliki beberapa, yaitu Tamasya Bus Kota, Tamasya Lingkungan, Tamasya Dasekata, Jember Heritage Walk Tour, Tour Outbound dan Tour Inbound dan Tour Outbound. Tamasya Bus Kota sendiri merupakan program pariwisata non-government yang hadir sejak tahun 2017 untuk memiliki visi untuk memajukan pariwisata Jember dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pariwisata dengan paket wisata dan open trip dan anti mainstream, seperti contoh rute Tamasya Bus Kota, rute Durian, Tamasya Bus Kota, rute Kencong Kota Tua, Tamasya Bus Kota, rute Tamasya Bus Kota Jember Heritage Walk Jember Islam Track. Kemudian Tamasya Lingkungan hadir di tahun bergerak di awal tahun 2019, merupakan bentuk kecintaan dan perhatian terhadap angkutan kota dan angkutan desa di Kabupaten Jember yang memiliki rute berkeliling kota Jember dengan angkutan desa maupun angkutan kota seperti rute RW dan rute tanduk, yaitu Taman Sari, Dukuh Depok, Uluan. Untuk Tamasya Desa kita yaitu program dari Adinata Tour Travel berkolaborasi dengan objek-objek wisata yang memiliki tujuan untuk bangkit dari pandemi COVID-19 dan bertujuan untuk mengintegrasikan objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Jember. Kemudian untuk Jember Heritage Walk Tour adalah tour yang dilakukan dengan jalan kaki menelusuri tempat-tempat bersejarah di Kabupaten Jember. Maksud saya dari alun-alun hingga kembali lagi ke alun-alun, di sekitaran alun-alun maksud saya. Untuk tour inbound yaitu tour yang diperuntukkan untuk wisatawan yang ingin berpergian di Indonesia, khususnya Jawa Timur, seperti contoh tur Lumajang eksotis, tur Bromo Jeep Tour dan Bromo Culinary Trip. Untuk tur outbound memang diperuntukkan untuk tur ke luar negeri. Namun selama pandemi COVID-19, Adinata Tour and Travel tidak melakukan tur tersebut karena adanya larangan dari pemerintah. Untuk proses digital marketing sendiri di Adinata Tour Travel memiliki alur sebagai berikut, yaitu pembuatan konten, maksud saya konten planning, pembuatan konten sampai ke upload media sosial dengan tujuan untuk memasarkan produk wisata dan membranding Adinata Tour and Travel sebagai Biro Perjalanan Wisata, yang dalam hal itu memiliki keuntungan menggunakan digital marketing, yaitu kecepatan penyebaran yang lebih cepat dari marketing secara konvensional, kemudian evaluasi yang real time, kemudian jangkauan yang lebih luas dari pemasaran konvensional. Kekurangannya kendala dalam proses digital marketing di Adinata Tour Travel yaitu ide konten yang mudah untuk diplagiat karena ide kontennya berulang-ulang, skala upload yang tidak pasti, maksud saya skala untuk mengupload di media sosial tidak ada kepastian dan tidak tercapai dengan pasti. Kemudian ide konten yang digunakan secara umum sehingga tidak mempunyai ciri khas, gampang mudah untuk disaingi. Untuk selama pandemi COVID-19, penerapan CHSE, Clean Healthy Safety and Environment Sustainability di Adinata Tour Travel menggunakan asesmen secara mandiri, yaitu di kantor, yaitu pemberian masker dan cuci tangan sebelum masuk kantor. Kemudian waktu tur, penyesuaian tur ini juga dilakukan Adinata Tour Travel, yaitu mengurangi jumlah penumpang hingga 75% dan pemberian hand sanitizer kepada wisatawan serta para kru.
Untuk dalam bidang promosi di flyer Adinata on Travel selalu menggunakan ikon-ikon pencegahan COVID-19 seperti penggunaan masker, selalu cuci tangan, dan menjaga jarak. Untuk kesimpulan yang dapat diambil dari tugas akhir kami ini yaitu proses digital di Adinata Tour and Travel memiliki alur yaitu pembuatan dari konten planning, pembuatan konten hingga tahap upload di media sosial yang memiliki tujuan untuk memasarkan paket tour, juga membranding Adinata Travel sendiri. Kemudian memiliki tiga keuntungan dan tiga kekurangan yang sudah dijelaskan tadi. Dan sarannya untuk Adinata Travel diharapkan dapat melakukan pemasaran digital tidak hanya berfokus pada selling produk, namun penguatan branding usaha dan membuat konten tentang edukasi pariwisata yang dapat memberikan pesan dan kesan tersendiri terhadap pelanggan atau yang disebut dengan soft selling dalam digital marketing. Terima kasih dan mohon maaf. Ya, terima kasih Ucup atas pemaparannya. Untuk selanjutnya adalah masuk ke dalam sesi tanya jawab. Saya sendiri di Pak Jatri sudah bertanya untuk terkait dengan pembahasan yang sudah dilakukan oleh Ucup. Coba kita lihat lagi yang bab sebelumnya, slide sebelumnya ya. Terus lagi terus. Nah ini produk wisata yang sudah digagas sebelum atau sesudah COVID. Ini langsung boleh dijawab? Ya, silakan. Untuk yang sebelum COVID itu ada Taman Sadis Kota, Taman Saling Kuning. Untuk yang digagas selama COVID itu Taman Desa kita. Selama COVID Taman Desa. Ya. Selama desa. Oke. Yang Jember Heritage tour inbound dan tour outbound-nya itu sudah lama. Sudah lama ya. Jadi paket sudah lama. Sudah sebelumnya ya sudah ada ya. Oke, berarti ini masa-masa COVID ya sudah. Oke. Dalam promosinya ini secara digital marketing apa yang dilakukan untuk memboost Taman Sadis Kota, karena pada waktu itu kan kita dilarang ya untuk terbatas, bukan dilarang, dibatasi ya untuk kegiatan wisata dan sebagainya. Bagaimana bentuk promosi pada waktu itu? Bentuk promosinya di Instagram memang lebih berkurang Pak untuk evaluasi. Maksud saya yang menerima atau membeli produk dari Instagram menggunakan jasa wisata Adinata itu dari Instagram berkurang, namun dari WhatsApp yang lebih banyak karena mempunyai grup yang sudah dibentuk sebelum COVID. Jadi punya yang saya bahasanya punya wisatawan militan. Wisata militan ya di situ ya. Melalui WhatsApp grup ya. WhatsApp grup dan personal branding memang dari pemiliknya. Oke. Jadi yang paling kuat sebenarnya digital marketingnya melalui WhatsApp. Selama pandemi itu ya. Oke. Berarti kira-kira berapa persen? Yang maksudnya digital marketing yang Ucup itu maksudkan itu apa sih sebenarnya? Ini prosesnya Pak. Prosesnya ya. Jadi ini kan bicara pembuatan dari perencanaan, kemudian pembuatan kontennya sampai upload media sosial gitu ya. Dan dari situ kan media sosial yang digunakan Instagram dan WhatsApp ya gitu ya. Berapa persen sih Instagram itu berdampak selama pandemi itu untuk penjualan produknya itu? Kira-kira berapa persen? Oh ya, hasil sisanya hanya 25%. 25% selama pandemi itu ya. Selama pandemi itu. Berarti lebih banyak sisanya itu dari WhatsApp ya? WhatsApp dari wisatawan sebelumnya. Oke. Oke. Kalau dalam konteks pembuatan digital marketing ini, apa yang dilakukan Ucup selama pembuatan digital marketing selama pandemi itu, apa yang dilakukan? Konsep apa? Misalnya contoh konsep apa? Perencanaan konsep apa misalnya? Dan itu konsep planning ya. Kemudian konten-konten apa contohnya? Lebih ke konsep gimana sih menjual di tulisannya Bapak, di tulisan sama mendesain yang cocok untuk di dalam COVID-19. Sebenarnya tidak ada perubahan signifikan sebenarnya untuk antara sama pandemi dan tidak pandemi. Jadi
Planningnya memang kekurangan planning ide konten yang di Adinata itu memang berkurang. Kurangnya itu. Jadi seperti ya planningnya hanya apa ya bahasanya mendadak gitu karena keinginan. Jadi tidak ada perbedaan sebenarnya ya. Secara signifikan nggak ada ya. Secara signifikan tidak ada, Pak. Tapi sebelumnya juga menggunakan Instagram kan? Nggih. Hanya menambahkan ya kayak tadi itu menggunakan masker, jaga jarak dan sebagainya itu ya. Nggih. Tak pikir ada sesuatu yang karena memang pada waktu itu COVID ya harus punya strategi khusus ya, karena memang digital marketing ini kan memang pada waktu itu kan nomor satu lah, nomor wahid lah untuk digunakan. Saya pikir untuk apa yang mungkin ide-ide kreatif dari Adinata untuk konten-konten perencanaan konten yang memang kreatif itu yang seperti itu yang saya inginkan itu. Jadi tidak hanya buat flyer mungkin video seperti itu atau Oh iya Pak, mohon maaf saya lupa saya belum untuk itu mengincarnya setelah pandemi Bapak. Jadi kita membuat seperti panduan wisata di pantai Puger, di pantai Payangan seperti itu Bapak. Ya memang tidak bisa muncul langsung di pandemi, namun setelah pandemi mungkin jadi orang-orang terkesan nanti kalau setelah pandemi wisata pakai Adinata atau travel. Oh gitu. Jadi dampaknya mau dirasakan sekarang pasca. Oh, okay. Jadi edukasinya pada waktu pandemi itu ternyata berdampak ya memberikan dampak. Namun memang kurang Pak. Saya rasa sekarang hanya membuat berapa tiga video selama saya makan. 3 video ya itu ya. Video tentang apa itu yang ditampilkan? Panduan berwisata di Kayangan, Oke. Cukup, monggo Pak Catur. Ini khusus dulu ya Mas. Di proposal ini kalau ada penulisan, ada poin-poin, dokumentasi kosong ini dipindahkan ke halaman berikutnya. Ya. Yang sifatnya seperti ini di proposalnya. Nah, kalau sekarang saya masuk ke ilmunya Mas Ijuk Pak ya. Ucup. Mas Ucup. Mas bisa membuat konten ini kan berarti termasuk di dalamnya pembuatan itinerary. Kalau konten tidak Pak. Tidak. Tapi pernah ditugaskan nggak sama Bu Hasti untuk membuat itinerary? Pernah sih Pak. Pernah. Poin-poin apa aja sih Mas yang mendasari membuat konten, membuat itinerary sampai bisa mendapatkan harga seandainya ini di mana tadi yang Tamasya bus kota sampai harganya ada harga berapa tuh? 75.000. Itu poin-poinnya apa aja kira-kira yang mendasari menentukan harga 75.000? Nah, untuk Tamasya bus kota sendiri memang pemberdayaan masyarakat yang berbasis wisata yang berbasis dan pemberdayaan Bapak, makanya bisa di harga 75.000 karena menggunakan dari hubungannya dengan bus damri. Awalnya bus damri itu memang jarang digunakan masyarakat Bapak. Juga dari situ kita bisa menekan biaya untuk penyewaan kendaraan. Juga ada kesan sendiri Tamasya dengan damri gitu. Mengawali Tamasya bus kota itu mengawali penggunaan wisata dengan damri. Itu makanya bisa menekan juga memanfaatkan digital lagi Pak, makanya bisa harga 75 tidak harus mencetak layar dan sebagainya, bisa menekan, tidak ada biaya marketing, biaya pemasaran yang sangat banyak, bahkan bisa gratis Pak. Kemudian untuk jaraknya memang Tamasya bus kota ini hanya di Kabupaten Jember. Misal rute Sunset Dinner Pantai Tengah itu dari kumpulnya misal dari alun, kemudian nanti ke pengolahan biji salak, kemudian tur kampung nelayan, kemudian di pantai tengah yang ada di Payangan sana. Makanya jaraknya lebih dekat-dekat dan lebih dipadatkan memang di tour guide-nya Bapak, biar lebih berisi situ. Ya Mas Baru itu nggak pernah ikut langsung terjun sebagai guiding itu? Belum pernah? Pernah sih Pak. Pernah. Nendel apa waktu itu? Tur ke Payangan.
Bisa ceritakan nggak Mas, dari awal tamu mengetahui Adinata Tour sampai tamu booking, sampai tamu bayar terus selesai pulang, ada yang komplain, ada yang senang, bisa nggak menceritakan itu? Perjalanan dari awal. Enggak, istilahnya orang bisa tahu Adinata dari mana karena terkait dengan digital marketing. Iya. Nah, prosesnya gimana? Untuk Taman Servisula sendiri memang kenalnya ya dari Instagramnya Adinata Tour and Travel. Taman Servisula punya Instagram sendiri, kemudian dari Instagramnya pemiliknya. Kemudian memang waktu itu Taman Servis Kota lumayan cukup dikenal masyarakat karena mulai dari radio dan berita koran internet juga itu, dan akhirnya orang-orang mencoba memang banyak juga yang mencoba untuk bertamasya di Jember. Memang di waktu itu Jember kurang terkenal untuk wisatanya, makanya Taman Servis Kota mengangkat wisata di Jember. Dan itu masyarakat memakai Taman Servis Kota. Ya mungkin kalau kontennya Bapak lebih ke kendaraan, kemudian mogok Bapak karena Damri juga mogok, terus mungkin guide-nya juga di awal-awal karena bukan Bapak ya, bukan dari pariwisata, juga alurnya masih mencoba. Jadi biasanya di Adinata untuk membuka tour baru itu atau trip baru itu sekali uji coba kemudian langsung buka trip gitu. Makanya belajar sambil namanya gitu, sambilan. Memang pemberdayaan Bapak, bukan untuk menjual secara lebih menguntungkan. Dihitung aja ya nipis Bapak keuntungannya, bisa dihitung itu. Ya kalau pakai base dumping kan berarti sudah harganya base dumpingnya kan sudah murah karena Dishub yang support. Oke. Iya tak. Nah ini kan kalau saya melihat pekerjaannya Mas Ucup ini dari hari ke hari kan cuma membuat caption, pamflet, post up story. Masa tiap hari ya hanya ini aja yang dikerjakan itu. Nah ada kerjaan lain selama pandemi ya. Apa yang paling mendasar di saat Anda membuat content planning? Yang paling mendasar di saat Anda disuruh membuat content planning, gitu. Apa yang paling terus yang dalam pemikiran Anda apa? Yang pertama, ide konten yang ciri khas Bapak, yang lain daripada ini anti mainstream Bapak. Dan sempat Anda diskusi sama Bu Hasti apa enggak? Di saat pembuatan itu. Iya. Ya, ini ada ya hanya 3 Bapak. Memang tidak berfokus di situ, hanya ada 3 video itu untuk konten shop sellingnya, untuk memperkenalkan Adinata dan Taman Servis Kota. Jadi momen-momen pembukaan Taman Servis Kota dengan Pak Bupati seperti itu dan lain-lain itu enggak masuk dalam ini. Waktu Bapak saya nggak ikut itu, belum ikut dari 17 itu. Taman Servis Kota ya. Iya. Yang konten yang Mas itu buat sendiri apa yang paling hafal sampai saat ini? Pembuatan video Bapak. Video apa? Video panduan wisata di pesisir pantai Jember. Jalan 1 sampai Jember ini. Iya. Oke, sementara itu dulu Pak. Terima kasih Pak Catur. Langsung ke Bu Weci, monggo silakan Bu Weci. Saya sebagai pemimpin bus, sekarang saya sebagai kunci. Iya Bu. Ya, gitu. Jadi tugas saya sebagai pembimbing selesai ketika saya ACC diambil. Setelah itu sudah, di sini saya sebagai kunci. Ya. Oke, yang pertama Cuk. Ini kembali lagi, walaupun saya pembimbingmu, ya kan? Sekarang saya bertanya, lu kamu bawa draft ya? Bawa. Oke. Jadi masukan dari Pak Catur sama Pak itu nggak kamu catat? Ingat kamu? Tulisan itu saya ibu sama Hah? Ayo, tadi Pak Pandu kasih masukan apa? Pak Pandu lebih ke Ayo. digital marketingnya seperti apa? Oh,
Padahal tak tulis sampai ujung. Saya tulis dulu. Coba ini di ujung tanda sudah Cuk. Saya tidak melihat kamu mencatat sama sekali. Aku cuma iya aja. Mari mana aku mulai lali Pak Pandu ngomong-ngomong, oh ya. Lali. Itu WA kita nanti. Aku tuh Pak Catur sibuk di WA. Apa tadi Pak pertanyaannya Pak? kamu nggak bawa pulpen kan bisa ditulis Ucup, ya Allah Ucup. Mari disabar. Aduh. Apa tadi Pak Pandu ngasih masukan apa? Boleh saya lupa. Kayak itu, itu Cuk. Ujian kayak gitu nggak boleh, nggak bisa itu. Sudah nggak bisa itu. Kalau ujian seperti itu nggak bisa. Ya harus semua harus siapkan. Iya. Tadi misalnya Pak Catur bilang video apa jilid 1 sampai 3 itu disiapkan, ini video saya Pak. Tuh, tunjukkan. Ini hasil saya, karya saya, tunjukkan seperti itu. Tuh, ini memastikan bahwa itu memang benar-benar karyamu, itu contoh. Harus siap semuanya. Prepare gitu. Ya hanya materi yang ada di sini, tapi materi-materi bihannya itulah di belakang itu harus siap. Ya kayak gini catatan juga hal kecil sebenarnya, tapi kan ya sudahlah. Kalian kan nggak mungkin tanya lagi ke kita, nanti waktunya kan mepet juga itu. Nah, gimana diingat-ingat ya. Ini sekarang sudah tanggal berapa Pak? 13 ya? 13 ya. 13 Juni. Kurang berapa detik ya? Menjelang tanggal 30. Iya, ini kalau kita kedip aja udah akhir Juni Cuk. Ya. Ini saya kedip itu sudah akhir Juni ya. Terus akhir Juni kalau kamu belum bandel, kamu sudah tahu ya kan konsekuensinya apa. Iya. Kita sudah pernah bahas panjang lebar. Tapi bukan berarti terus karena Ucup ini sudah apa namanya injury time ya, terus dipermudah lah, enggak gitu juga Cuk ya. Tidak ada terus karpet merah untuk Ucup karena kamu sudah injury time, nggak bisa. Tetap harus menyesuaikan, harus sesuai dengan prosedur gitu loh. Ya tadi saya lihat kamu kok santai banget gitu ya, Pak Pandu ngomong, oh iya Pak, iya gitu. Selesai, masukannya apa? Tulis. Apa coba masukan dari Pak Pandu? Nah ayo, belum ada setengah jam loh. Ngomong-ngomong. Mana jadi masukan dari Pak Pandu apa? Masukan dari Pak Pandu sama Pak Catur apa tadi? Kalau WL kita nggak dilayani loh Pak. Tanya. Ide konten seperti apa yang ada di Adina Travel and Travel? Itu dari siapa? Pak Catur. Dari Pak Catur. Iya. Yakin. Iya yakin. Terus apa lagi? Banyak loh tadi Pak Catur loh. Banyak loh tadi. Panjang kali lebar loh tadi masukannya. Saya mendengar. Ide konten, kemudian Untuk direkam Pak Pandu ini mahal itu, rekamannya Pak Pandu itu. Ya nanti kita bagi setelah tanggal 1 Juli. Buya no. untuk Pak Pandu tentang Ibu gimana produk wisata yang hadir saat pandemi COVID-19? Produk wisata saat pandemi. Ya nanti dicari lagi. Kemudian Ayo, Bu, lanjut tanya wes. Nanti lama itu Ucup itu. Itu ya yang pertama. Ingat lagi ya sama apa? Ya nanti kalau kamu boleh minta videonya Pak Pandu, di situ ada reka ulang ya, nanti kamu lihat lagi. Tapi kalau nggak boleh ya sudah ya. Nggak boleh Ya. kan? Oke. Ya udah kalau nggak boleh udah terus. Walaupun saya membimbing kamu, tapi di PA itu ya kan, kamu menulis bahwa karya ini adalah karya originalitas punya kamu. Iya nggak? Kamu nulis nggak? Iya. Di mana? Di pernyataan. Oke, sebentar. Di Pernyataan. pernyataannya. Itu coba kamu baca di kalimat yang paling atas di pernyataan.
Kamu baca kalimat yang paling Menyatakan bahwa karya ilmiah saya berjudul Ah. proses kita mengerti di agenda tersebut. yang paling atas, paling atas. Saya yang bertanda tangan di bawah Ulang. ini. Stop. Ulang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Mana? Saya bicara ini. Ya. Itu penting loh, Jo. Itu kalau buat saya ya, itu fatal gitu. Ya, artinya ketemu Pak. Artinya kan kamu sendiri kan yang mengetik itu kan kamu ya. Iya Bu. Iya. Nah, kamu lihat di punya Pak Catur. Kamu lihat. Ada? Gak ada. Nggak ada. Dia punya Pak Pandu. Gak ada. Nah, terus dari mana kamu bisa meyakinkan para pemuji pada pagi hari ini kalau ini benar kamu yang cari? Dari mana? Coba yakinkan saya Pak Pandu, Pak Catur kalau ini tulisan kamu. Ada bukti ngetik nggak dulu? Ayo. Foto-fotonya. Nah, karena saya udah angkat tangan ini ya. Saya udah angkat tangan ini ke kamu sendiri yang ketik. Saya yang bertanda tangan. Mana? Kalau yang di belakang tanda tangan penguji nggak apa-apa kosong. Memang kita belum berlangsung. Tapi kan ini mana? Gimana coba? Gimana kamu meyakinkan Pak Catur, Pak Pandu ini bisa kami batalkan loh ini? Karena syarat utamanya tidak kami batalkan. Berarti ada yang nggak ada. Ya kan sudah lewat. Jadi ujikan. Sudah diujikan. Waktu menyerahkan draft ini tidak dibaca dulu. Iya. Nah, ya ini poin kedua saya sudah katakan ya juga. Ini kembali ke penguji. Nanti kita rapatkan apakah kamu bisa lewat atau enggak, gitu ya. Tapi kalau memang penguji keberatan, ya kamu ujian ulang. Ujian lagi dengan melengkapi kekurangan ini dan melengkapi tadi apa yang masukan dari Pak Pandu sama Pak Catur. Ya, kalau penguji keberatan ini menjadi syarat utama. Karena dari mana buktinya bahwa kamu penulis? Ya, penting itu. Oke. Terus setelah itu dilampiran, Jo. Ya. Di surat balasan ini kan kemarin kamu sudah nggak tanda tangan toh? Oh iya. Kan sudah kamu kemarin yang saya minta selamat, saya ACC harus tertata pasti. Iya. Mana? Yo apa sih? Astagfirullah. Saya nggak mau kopi apa Pandu gitu Jo. Nindi. Cuk ini hal yang terlihat sepele ya Cuk ya. Tapi ini jadi pembelajaran buat kamu. Gitu. Ini tidak hanya di bangku kuliah saja, tapi ketika kamu sudah lepas nanti selesai kuliah ini ibaratnya ya, misalnya selesai kamu kuliah, hal sepele seperti ini bisa menjadi fatal, ya. Tanda tangan, stempel, hal-hal yang formal seperti ini fatal tuh. Gitu. Sudah ada, sekarang pun nggak kamu bawa buktinya, ya kan? Untung ini saya sama Pak Pandu saksi mata waktu itu ada. Oh ya memang ada. Kalau saya sama Pak Pandu nggak tahu, lagi ini bisa dibatalkan ujiannya karena surat balasannya tidak ada tanda tangan dan stempel. Lagi format nilai Cuk, gitu tanda tangan dan stempel masih. Ayo, ini kan bisa kamu isi sendiri. Logikanya ya, logikanya ini kamu isi sendiri, apa susahnya kamu isi sendiri, tinggal ngetik formatnya kosong, ya kan? Di mana tanda tangan dan stempel? Nggak sah loh Cuk. Tidak sah. Saya anggap tidak sah. Ini kan surat balasan. Karena tidak ada legal formalnya di sini. Sebagai ownernya, berarti mana tanda tangannya? Kok nggak ada? Gitu. Ya, ini beberapa catatan dari saya. Menurut saya ini penting dan fatal sebenarnya. Tapi ya nanti kembali ke penguji. Kalau penguji memberikan pemakluman ya nanti kamu bisa lanjut, kalau enggak ya sidang ulang sudah. Karena ada beberapa poin-poin yang sebenarnya kalau formalnya tidak kamu poinnya. Ya Jo, Pak Pandu.
Oke, terima kasih Bu Uci. Ya banyak ya Uci ya. Banyak. Ya ini bukan catatan lagi nih kayak sebenarnya udah kita ulang ini, harus lagi ini diujikan lagi nih karena memang persyaratan dasarnya masih banyak yang kurang seperti gitu ya. Oke, kita membahas nilai habis ini. Iya. Ucup. Skor dulu, Ucup keluar dulu. Silakan keluar dulu sebentar, jangan jauh-jauh ya. Nggih. Di depan aja ya. Silakan. Nggak mau cek dulu misalnya belum ada nama aktifnya. Kok belum ada nama? Pak. Udah, nggak usah, tahu aja. Mati bisa ketemu. Udah. Oke, untuk skor kita catat ya. Ucup dari yang sudah disampaikan, kita bertiga, saya Pak Catur, Bu Parmesi, menurut Ucup ini kira-kira layak enggak lulus? Pantas enggak? Pantas dengan kondisi yang tadi, misalnya. Jawabnya gimana? Sesuai enggak menurut Ucup sendiri itu gimana? Layak atau tidak? Pasar ya. Jangan pasrah, tidak ada kata pasrah. Saya nggak ada pilihan pasrah itu ya, bukan pilihan pasrah itu. Layak lulus atau tidak lulus, atau mau mengajukan ujian ulang, karena banyak sekali tadi Bu Parmesi ngecek ada dokumen-dokumen yang nggak beres. Ya. Nggak beres itu dalam artian nggak lengkap, nggak sesuai dengan yang prosedur atau standar yang sudah berlaku untuk ujian. Menurut Ucup sendiri, kata hati kecil, aku mungkin pantas lulus atau tidak? Kenapa kok pantas? Apa yang menjadi biar kita bertiga ini, Percaya diri dulu yang penting. biar kita bertiga ini yakin bahwa ini Ucup ini pantas lulus sih. Dari mana? Dari mananya? Dari usaha saya pribadi untuk melakukan sidang ini dan pembuatan tugas karya tugas ini. Maksudnya selama berapa tahun pengerjaan TA-nya? Kita tahu. 3 tahun. Dengan proses yang panjang itu, Iya. pantas enggak? Pantas itu. Nggih. Tapi hasilnya belum optimal selama 3 tahun. Apa perlu diulang lagi selama bertahun lagi, 1 tahun lagi, baru ujian lagi? Ini saya pikir kurang begitu optimal selama 3 tahun. Ini baru 3 tahun ya ini. Kira-kira gimana? Ujian ulang? Masih ada waktu sih sebenarnya. Bisa lah kalau besok pagi ujian ulang lagi bisa. Besok bisa. Kita agendakan ujian ulang. Pak Catur ada waktu kok. Ada. Ujian ulang ya. Dia akan Pak. Dia akan Nggih. pasrah gitu. Gak ada pembelaan, gak ada kata pasrah, gak ada kata pasrah di sini. Dibela, Mas, dibela. Jadi orang hebat itu selalu yakin dengan keadaan. Iya. Nah di luar sana tuh banyak sekali orang-orang hebat, Mas, karena ketekunannya. Belajar dari sekarang untuk tekun. Ini pembelajaran, ya. Nggih. Pembelajaran bagi orang cerdas itu ya pasti kalah kalau dengan orang yang pintar rajin ya. Artinya itu pasti pintar gitu loh, ya kan gitu. Nggih. Bukan orang yang malas, jangan sampai malas itu buang jauh-jauh. Ya. Ya, bapak sudah nggak ada, tinggal ibu, kakak ya. Jadi harus lebih prihatin dengan diri sendiri, harus lebih ekstra ya. Kondisi sekarang sangat ketat sekali, kompetitif sekali. Ya harus sekarang kamu juga sudah merintis usaha, wirausaha ya. Harus dikembangkan ya. Dan saya ingin tahu, saya dengan Pak Catur berpromisi 5 tahun, 10 tahun ke depan kesini Bapak Ciru. Amin. Kan? Ya, jangan sampai seperti nanti ogah-ogahan, malas-malasan, jangan sampai seperti itu. Ya, saya naik motor mungkin 5 tahun masih naik motor, Ucup sudah berbeda lagi posisinya, mungkin di atas saya.
di atas kita semua yang ada di sini. Harus optimis seperti itu ya. Ya, jangan diulangi lagi seperti itu. Kalau kita nggak peduli dengan Ucup, ya buat apa? Saya dengan Ucup, Pak Bu Weci juga nggak ada saudara dengan Ucup. Mungkin dengan keturunan Nabi Adam ya, lebih jauh ya, gitu. Nggak ada saudara. Tapi kita berusaha untuk membela Ucup, berusaha untuk agar Ucup itu bisa selesai studinya tepat waktu. Ya, di detik-detik hari ini, kalau mau hitungan detik itu bisa ini. Itu kurang tanggal 30 berapa? 31 ya? 30 Juni. Ini harus dihitung 30 Juni. Detiknya itu sudah kelihatan berapa detik ini. Keluar nanti dari mohon maaf Pak, tanggal 29 itu kan tanggal merah ya? Iya. Bulan Raya. Iya. 30-nya kan kecepet ya? Iya. Mungkin itu cuti bersama. Betul. Jadi tanggal 28 Juni. Sudah DO. Keluar surat DO otomatis dari Universitas Jember. Ya. Sekarang tanggal 13. Ya. Itu makanya. Effort kita, ya effort kita, ya bukan dalam arti kita harus berjasa Ucup enggak, tapi kita harus berusaha meyakinkan Ucup bahwa Ucup itu dengan rajinnya itu bisa lebih sukses ke depannya. Ini kan langkah dasar, langkah pijakan awal untuk Ucup nanti bisa meraih prestasi lebih baik lagi dimanapun. Gitu. Kita berdoakan anak didik kami. Ya, seperti itu pesan saya, pesan Pak Catur, Bu Pranesi seperti itu, ya agar Ucup lebih baik ke depannya seperti itu ya. Gitu. Oke, kita kembali lagi. Mau sidang lagi? Mau sidang lagi? Ini enggak sih Pak. Kenapa enggak sama? Ya karena ya bukan capek belajar ya Pak, ini kayak udah Kita nggak bisa mikir, nggak bisa mikir ya. Mungkin lagi betul Bapak. Enggak, saya suka kok untuk belajar juga, tapi mungkin cukup untuk sidangnya cukup untuk direvisi di kemudian hari. Di kemudian hari setelah tanggal 28. Betul Bapak. Besok saya revisi. Oh gitu ya. Oke. Revisiannya. Revisi ya. Oke. Revisi janji berapa hari? Saya nggak hitung minggu loh sudah. Di hari selesai. Saya ikut aja Pak. Mana jadwalnya saya mengikuti Pak. Tapi kalau bisa lebih cepat nggak apa-apa Pak. Oke. Sekarang hari apa? Ini semua ada jawabannya ada di kamu. Oh, jawabannya kita. Bukan Jangan kita. bilang Pak, saya mengikuti Pak, saya Jangan. mengikuti. Kalau Pak Pandu, oh saya seminggu ini nggak ada job di Jember, saya mau pergi ke Australia misalnya, gimana? Ayo. Online. Nggak bisa. Semakin cepat semakin baik. Bandel belum bandelnya proses. Fotonya belum selesai kan? Minggu ini selesai. Jadi gini ya, kita ini di sini saya, Pak Pandu, Pak Catur juga ya. Kami ini sudah berusaha semaksimal mungkin, ya. Saya sebagai pembimbing sudah berkali-kali menghubungi kamu, Pak Pandu, yang bukan pembimbing, bukan DPA, sampai membantu saya untuk menghubungi kamu, menghubungi orang tuamu sampai segitunya loh. Ya, tadi Pak Pandu bilang kita bukan keluarga Jo, tapi kita berusaha, gitu ya. Yuklah Jo, yuklah. Nah, kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin, Ucupnya tidak memberikan usaha yang sama, kan sia-sia ya usaha kita ya juga. Paham ya? Ya, jadi usaha saya sama usaha Pak Pandu itu jangan disia-siakan gitu loh, Jo. Ya, saya sudah berusaha, Pak Pandu sudah berusaha membantu kamu. Kamu yang dibantu kok kayaknya ya sudah, nggak apa-apa kok, nggak selesai juga nggak apa-apa. Kan jadi sia-sia Jo, usaha saya sama Pak Pandu gitu loh. Ya ngapain saya bantuin kamu kalau kamunya masak gitu loh, paham ya? Paham Bu. So, jadi kami berusaha sekuat tenaga untuk membantu kamu. Apa effort kamu yang mau berikan untuk diri kamu sendiri wes? Gitu. Usaha yang kamu buat untuk diri kamu sendiri ke depannya seperti apa? Gitu. Jadi kita sudah berusaha. Kalau kamu tidak memberikan usaha yang sama, ya sudah. Gitu. Buat apa saya capek-capek bantuin kamu? Buat apa Pak Pandu capek-capek menghubungi keluargamu? Gitu. Ayo berikan usaha yang sama. Jadi kita saling bekerja sama. Gitu. Paham ya? Paham. Jadi
kita nggak ada balas dendam ya. Nanti setelah lulus, setelah mobilnya pacar tuh digebuki gimana jangan gitu ya. Tadi kok Pak ini Pak Catur yang ngasih pertanyaan yang sulit ini buat saya bingung enggak gitu ya. Jadi kita ini saling mengingatkan gitu. Bukan dalam arti kita lebih baik Ucup, tapi kita lebih tua, itu lebih tua. Waduh. Pak Catur di sini yang sesepuh kita di sini ya. Jadi seperti itu ya. Oke, kita kembali lagi ke situ. Kami bertiga sudah memberikan kesepakatan bersama bahwa Ucup ini layak untuk diluluskan dengan durasi waktu revisi hitungan hari. Iya Pak. Iya Pak Catur nih, Iya. hari. Sekarang tanggal berapa Bu? 13. Ya, karena proses-proses Nggak sampai 2 minggu. nggak nyampe 2 minggu, proses-proses untuk pendaftaran dan sebagainya itu butuh waktu juga. Kita inginnya minggu ini selesai. Sekarang hari Selasa. Rabu, Kamis, Jumat. Harus selesai. Harus selesai. Dan itu harus bendel, minggu depannya harus bendel dan daftar wisuda. Kalau daftar wisudanya belum, yang penting bendel aja dulu. Iya, makanya itu proses. Bendel aja dulu. Gitu. Supaya nilaimu bisa diinput dan kamu tidak di-on. Iya. Itu yang penting. Oke? Gunakan sebaik-baiknya Mas. Ya. Pesan Pak Catur. Ini hidup nantimu nih untuk menuju masa yang bagus. Insya Allah. Karena di luar Mas, jangankan dari tempat duduk sekarang, berdiri itu kita sudah berhempet-hempet untuk mendapatkan posisi. Benar. Berdiri itu sudah berdesak-desakan, apalagi tempat duduk yang nyaman. Ya. Benar. Berat, sangat kompetitif. Ya. Saya salut sama beliau berdua karena recovery-nya sangat dahsyat terhadap sampean. Jadi nilainya sangat besar. Ya, nilai yang diutarakan program itu sangat besar. Kalau Anda sendiri tidak memberikan respon yang bagus, emang ya, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari selesai, itu baru Anda respon ke beliau. Respect berarti. Pak Catur hanya nyaranin itu. Ya. Jangan lihat Pak Catur orang luar, tapi apa yang disarankan beliau. Oke. Gitu ya. Kami ucapkan selamat untuk Ucup. Semoga ini menjadi bahan yang bagus, pemikiran yang bagus untuk mengembangkan diri. Habis ini telepon ibu kakak ya. Ucapkan permintaan maaf selama ini telah menyia-nyiakan waktu ya. Dan nanti pulang cium kaki ibunya. Oke? Selamat Ucup. Bersih Mbak. Ambil. Tapi ya Cuk. Bu, siap. Semangat. Terus tinggal 5 hari ya.